Saat kiamat tiba, monster dari dalam game menghancurkan penghalang dimensi dan mengamuk di seluruh dunia, mendorong peradaban manusia Blue Star ke ambang kepunahan. Tepat saat dunia runtuh akibat kekacauan, waktu tiba-tiba berputar mundur untuknya dan kembali ke saat di mana permainan pertama kali muncul. Kali ini, dia bertekad untuk mengungkap dalang di balik semuanya, melindungi dunianya, dan memastikan tragedi itu tidak pernah terjadi. Maka, dimulailah perlombaan melawan waktu, permainan balas dendam. Di padang pasir yang luas, yang tanpa setetes air pun, terlihat sekelompok petualang dikejar oleh hantu serigala padang pasir. Mereka berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada yang datang. Mereka mengutuk nasib buruk mereka karena sebenarnya datang ke sini hanya untuk berburu kalajengking api level 1. Pemimpin kelompok itu mendesak mereka untuk bertahan sedikit lebih lama sambil menunjuk ke beberapa pohon yang ada di depan mereka. Berpikir bahwa hantu serigala gurun tidak dapat memanjat itu. Jadi jika mereka dapat mencapainya, mereka mungkin memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Namun jarak pepohonan itu masih cukup jauh dan mereka tidak punya pilihan selain terus berlari. Serigala-serigala ini nampaknya pemburu yang tak kenal lelah. Begitu mereka menandai mangsanya, para petualang ini telah cukup kehabisan tenaga dalam pertempuran sebelumnya. Hanya 2 potong peralatan besi hitam yang tersisa, itu pun sudah rusak parah. Pemimpin kelompok mulai bertanya-tanya apakah ini benar-benar akhir bagi mereka. Tiba-tiba salah satu dari mereka tersandung dan jatuh. Yang lain dengan cepat berbalik hanya untuk menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Para serigala melompat dan bersiap menerkam rekan mereka yang jatuh. Tepat ketika tampaknya semua harapan telah hilang, serigala yang hendak menerjang gadis yang jatuh tiba-tiba diserang seseorang. Para petualang mendongak untuk melihat penyelamat mereka yang tak terduga ini. Tetapi harapan mereka dengan cepat digantikan oleh keraguan. Karena orang itu nampaknya hanya seorang petualang level 1. Sementara mereka semua level 3, dan bahkan mereka takut pada monster-monster ini. Apa yang bisa dilakukan seorang pemula? Orang asing itu melepaskan tudungnya dan memperhatikan wajah tampannya. Dia dengan tenang berjalan menuju serigala-serigala itu sembari bergumam. Monster level 3 tidak terlalu kuat, ucapnya. Saat serigala-serigala itu mulai menyerangnya, dia memperkuat genggamannya atas pedang besi seorang pemula. Dia dengan refleks secepat kilat menerjang dan menebas mereka dengan mudah. 3 petualang wanita itu tercengang. Pemimpin mereka sangat kagum melihat pendatang baru level 1 ini mampu mengalahkan 4 serigala gurun dengan mudah. Namun, keadaan berubah menjadi lebih buruk karena lebih banyak serigala yang muncul. Puluhan kawanan serigala itu berbaris menatap mereka sembari menggeram. Padahal petualang mengira mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Peluang semakin tidak berpihak pada mereka. Tidak seorang pun tahu dari mana semua serigala ini berasal. Tetapi kemungkinan mereka telah mencium darah kerabat mereka yang mati. Pemimpin segera berteriak agar semua orang melarikan diri. Karena kawanan serigala seperti ini dapat dengan mudah memusnahkan seluruh desa pemula. Bertahan di sini akan berarti kematian, ucapnya. Saat para cemewew ini hendak melarikan diri, pemuda misterius itu seperti tidak gentar sedikit pun dan hanya berdiri di sana. Sebuah jendela sistem muncul di depannya yang memperlihatkan bahwa namanya Lin Yuan. Sistem bertanya apakah dia ingin memanggil prajurit skeleton. Tanpa ragu pemuda ini memilih, ya, tentu saja. Dia menginginkan bantuan terutama setelah para cemewew itu melarikan diri, alih-alih bertarung bersamanya. Sebuah lingkaran sihir muncul di tanah, dan prajurit skeleton level 3 mulai bangkit dengan gaya khas mereka. Mereka meraung seperti tidak berniat membiarkan yang lain mencuri pembunuhan. Mereka ada di sini untuk menyelesaikan pekerjaan tuannya. Meski begitu, serigala hantu tidak gentar pada tengkorak dan malah meraung sebagai ancaman. Yuan penasaran untuk melihat siapa yang akan tercabik lebih dulu. Tanpa membuang waktu sedikit pun, prajurit skeleton menyerbu ke dalam pertempuran. Yuan bergabung dengan mereka bersama pedang di tangannya. Tidak seperti yang lain, dia bukan pengecut. Dia tidak lari dari bahaya. Dia akan melawan dengan segenap kemampuan yang dimilikinya.
Pada dasarnya, kebanyakan orang tidak akan berpikir itu ide yang bagus untuk memanggil tengkorak hidup di depan kawanan serigala yang lapar. Tetapi untuk Lin Yuan, ide ini bekerja dengan sangat baik. Semua serigala berhasil dihabisi. Dia terus membantai kawanan serigala bersama antek-antek kerangkanya selama kurang dari 15 menit. Mereka berhasil membunuh 16 serigala gurun dan mendapatkan 160 pengalaman serta 10 poin pada setiap kill. Saat Yuan dengan tenang mengumpulkan jarahannya, para petualang wanita memperhatikannya dengan tercengang. Dia bertanya-tanya, apakah aku sedang bermimpi? Bagaimana bisa seorang pemula level 1 bisa mengalahkan 16 hantu serigala sendirian? Karena penasaran, salah satu dari mereka mendekati Yuan dan bertanya, apakah kau seorang penyihir? Karena keahliannya tampak seperti sihir pemanggilan. Dia sendiri adalah seorang penyihir tetapi belum pernah melihat mantra seperti yang dia gunakan. Yuan hanya menjawab, siapa bilang aku penyihir? Ucap Yuan hanya untuk membiarkannya semakin penasaran. Setelah hening sejenak, dia mengungkapkan bahwa kemampuannya adalah yang tertinggi atau biasa kita sebut dengan rank 3S. Dengan pengalaman yang diperolehnya, sekarang dia baru saja naik ke level 2 dan membuka kelas baru yang memberinya kemampuan untuk menggunakan keterampilan pemanggilan gelap gerbang neraka. Yuan yang berasal dari planet biru telah terlahir kembali. 3 tahun yang lalu, saat itu para ilmuwan menemukan benda angkasa misterius yang disebut bintang iblis yang muncul di dekat planet biru. 3 bulan kemudian sebuah perusahaan misterius meluncurkan game virtual yang jauh melampaui apapun yang telah dikembangkan manusia. Game itu bernama Immortal World. Game yang memasuki dunia baru ini mengembangkan berbagai kemampuan saat mereka naik level. Memperoleh kekuatan untuk melawan monster di dalam permainan. Awalnya orang-orang mengira itu hanya permainan yang berubah. Namun ketika beberapa pemain mulai memanifestasikan kekuatan dalam permainan mereka di dunia nyata, mereka disebut yang terpilih. Tetapi kemudian pengikut penguasa iblis muncul dari permainan ke dunia nyata dan memulai serangan brutal terhadap manusia. Orang tua Yuan meninggal dalam bencana awal itu. Sebagai tanggapan, dunia akhirnya mengumpulkan semua yang terpilih untuk melawan, tetapi mereka dikuasai dan dipaksa untuk mundur. Diketahui bahwa Yuan sendiri meninggal dalam pertempuran terakhir itu. Dia tidak pernah menyangka akan terlahir kembali. Dia dikirim kembali ke saat dia pertama kali memasuki Immortal World. Tetapi kali ini dia diberikan kemampuan peringkat SSS terlarang oleh sistem. Sebentar cuy, mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan bahasa ya. Karena Mimin sendiri kurang mengerti. 3S ini dibacanya apa cuy? Jika ada yang tahu tolong tulis di kolom komentar ya. Saat itulah dia bertekad untuk mengubah masa depan. Yuan sekarang bertujuan untuk tumbuh lebih kuat, lebih cepat untuk melindungi keluarganya dan planet biru. Setelah memanen jiwa dari segala yang mati, sistem memberitahunya bahwa dia sekarang dapat menggunakan kemampuan pemanggilan gelap pada mayat serigala. Segera setelah dia memberi perintah, serigala itu mulai bangkit kembali dan kali ini sebagai prajurit undead miliknya. Fitur paling kuat dari kemampuannya adalah bahwa hal itu memberinya ciri fisik seorang prajurit. Sementara juga memungkinkannya untuk menghidupkan kembali monster dengan level dan keterampilan mereka sebelumnya bahkan lebih baik. Mereka mendapatkan keterampilan pasif baru yaitu Body of Death yang memberikan kekebalan sebagian terhadap efek negatif selama pertempuran. Sekarang Yuan memiliki kemampuan kedua yaitu Gerbang Neraka yang memungkinkannya untuk menampung undead yang dia panggil. Kapasitasnya akan meningkat seiring bertambahnya level. Dengan kata lain, semakin tinggi levelnya, semakin besar dan kuat legiun pasukan undead-nya. Kembali ke masa sekarang, pemimpin kelompok petualang itu sendiri tertegun menyaksikan Yuan yang berhasil menghidupkan kembali para serigala. Dia akhirnya bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Yuan tidak menjawab karena sedang menunggu sesuatu. Menurut sistemnya sesuatu yang besar akan terjadi dan kemudian itu terjadi. Pemberitahuan sistem besar muncul, peringatan bahwa bos dunia serigala maut raksasa akan turun di gurun ini. Dan seketika langit menjadi gelap,
petir menyambar. Retakan besar terbelah di atas melepaskan energi gelap. Saat serigala maut raksasa yang sangat besar mulai turun, pemain lain panik sehingga mereka bergegas bersembunyi. Mereka ingat dari situs web resmi bahwa jangkauan serangan bos ini adalah 50 meter. Menyadari itu mereka berlari sejauh yang mereka bisa. Teriakan minta tolong terdengar. Tetapi dalam situasi di mana semua orang melarikan diri, siapa yang bisa mereka harapkan sebagai penyelamat? Kemudian ketika serigala raksasa itu mendarat, teriakan putus asa dari mereka menjadikan trompet untuknya. Tangisan kematian bergema setelah serangan dahsyat pertamanya memusnahkan sejumlah besar para pemain. Salah satu petualang hancur sebagai santapan pertamanya. Setelah kehilangan saudaranya, petualang bodoh ini ingin bergegas masuk dan menyelamatkannya. Tetapi yang lain dengan cepat menghentikannya. Mereka memintanya untuk tetap tenang sembari memperingatkan bahwa tidak mungkin bagi satu pemain untuk bisa mengalahkan serigala kematian raksasa. Jika dia bersikeras maju, itu hanya akan menjadi kematian yang pasti. Dari balik batu, pemain lain dengan cemas menonton adegan yang terungkap. Mereka bertanya-tanya apakah mungkin bagi seseorang untuk bisa mengalahkan monster yang begitu menakutkan. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat sesosok tubuh bertingkah aneh. Dia hanya berjalan santai menuju makhluk itu. Orang itu tampaknya tidak terpengaruh meskipun dengan pedang tumpul sederhana di tangannya. Setelah mereka memperhatikan pedang dan levelnya, mereka bertanya-tanya, apa yang coba orang bodoh itu lakukan? Serigala kematian raksasa adalah monster tingkat 6 di tingkat penguasa. Bahkan jika mereka semua menggabungkan kekuatan, mereka tetap tidak akan memiliki kesempatan tanpa bala bantuan. Di dalam game ini, monster diberi peringkat dari yang terlemah hingga yang terkuat. Peringkat normal, peringkat elit, peringkat leader, peringkat bos, peringkat raja, monark, dan yang terakhir ada peringkat dewa. Meskipun pangkat bos terdengar masih terendah di antara yang lain, pangkat itu masih merupakan ancaman kematian bagi seorang pemula. Namun pemula ini hanya berjalan santai ke arah binatang itu, membuat yang lain berteriak kepadanya untuk berhenti. Mereka memanggilnya orang gila karena mau menghadapi bos dunia level 6 secara langsung. Tetapi Yuan dengan tenang mengatakan bahwa setelah melihat monster itu tampaknya tidak terlalu kuat baginya. Serigala raksasa itu mengaum sembari meneteskan darah dari mulutnya. Dia melepaskan serangan energi supersonik yang mematikan. Namun Yuan dengan cepat mampu menghindarinya. Monster itu kembali menerjangnya dengan cakar mautnya. Tetapi Yuan sudah siap untuk bergerak. Dia mengingat pertarungan ini dari kehidupan sebelumnya. Serigala maut raksasa dengan statistiknya yang ditingkatkan karena pangkat penguasa memiliki 3400 HP dan kekuatan serangan sebesar 510. Saat itu, di padang pasir kerikil tidak ada pemain di atas level 3 yang berhasil menghadapinya. Pertempuran darat adalah satu-satunya pilihan mereka. Dan bahkan saat itu Yuan nyaris mati saat melawannya bersama tim. Tetapi sekarang setelah terlahir kembali dan diasah oleh pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya, keterampilan bertarungnya jauh melampaui apa yang mereka miliki sebelumnya. Dia bukan lagi Yuan yang lemah. Kecepatannya sekarang bahkan mengejutkan para penonton. Tepat saat itu muncul pemberitahuan sistem yang memperingatkan bahwa bos dunia serigala sekarang dalam kemarahan yang membara. Tetapi Yuan tidak gentar. Dia meletakkan tangannya di tanah sembari berkata, "Kuchiyose no Jutsu." Seketika lingkaran pemanggilan besar tercipta. Darinya gerbang kolosal muncul dari dalam tanah dan membuat bos serigala itu terkejut sejenak. Saat gerbang itu terbuka, Yuan dengan santai berkata, "Majulah pasukan bayangan." Puluhan serigala mulai keluar dari gerbang itu, membuat yang lain yang menonton benar-benar bingung. "Aing mah teu ngarti da ke. Portal naon eta?" Saat mereka melihat mayat hidup dari serigala gurun, mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang anak laki-laki berhasil mengubah pasukan serigala gurun level 3 menjadi undead? Yuan merenungkan perjalanannya di sini. Bagaimana dia dengan lancar mengalahkan monster di sepanjang jalan dan mencapai level 3. Juga gerbang neraka sekarang memiliki kapasitas penyimpanan 30
yang sedikit menghambatnya tetapi hasilnya sepadan. Menurut mekanisme agro, makhluk abadi yang dipanggil akan menarik lebih banyak agro daripada pemanggil mereka. Ketika keduanya adalah monster yang hadir, biasanya akan menargetkan pemanggil terlebih dahulu, kecuali pemanggil menyerang secara proaktif. Dalam hal ini monster akan mengganti target. Itulah yang terjadi di sini. Serigala undead mulai menyerang bos sambil melolong dan mengerumuninya. Tentu saja itu membuat jengkel bos serigala kematian. Yuan melihat kesempatan yang sempurna untuk menyerang. Tujuannya adalah untuk mengurangi kerugian di antara pemanggilannya.